Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Ramadan, Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Masya Allah, luar biasa. Puji syukur. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini, ibu-ibu ya, yang luar biasa semangatnya. Kita sudah kembali berjumpa lagi dalam program kesayangan kita bersama Sultra TV, pemerintah Kota Kendari, dan juga BKMT Kota Kendari, yakni Syiar Majelis Taklim Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan juga pemirsa Sultra TV, semoga tetap terus dalam keadaan sehat, semangat menjalankan ibadah puasa. Sesuai tema kita hari ini, sebelum kami sampaikan, saat ini pemirsa sudah ada ibu-ibu dari PKMT Kecamatan Mandonga dan juga Kecamatan Kambu. Luar biasa, warnanya cerah ceria ya, seperti semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Tema kita hari ini adalah Ramadan, bulan penyucian diri. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang istimewa dari 11 bulan lainnya bahkan. Oleh karena itu dalam menyambut Ramadan, ya tentu kita harus bagaimana bisa bahagia, membersihkan diri, dan fokus terhadap amalan-amalan yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, sebelum menjelaskan tema oleh Bapak Ustadz, saya menyapa dulu Bapak Dr. Haji Amiruddin Rahim MHub. Halo, sehat Pak? Ibadah bulan puasa ya. Alhamdulillah. Saya langsung persilahkan saja untuk memberikan pencerahan kepada kita sebenarnya Ramadan, bulan penyucian diri ini seperti apa? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya Allah an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat saluhal sairul jasad wa idza fasadat fasadal sairul jasad ala wahiyal qalb. Hadirin ibu-ibu majelis taklim yang tergabung dalam BKMT Kota Kendari, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat lahir, sehat batin. Itu biar nggak ada duit, terasa bahagia hidup. Hanya pada umumnya orang terlalu fokus dengan hal yang tampak di mata, sehingga kadang-kadang mengejar hal-hal yang sifatnya fisik. Lupa kalau di malam hari ternyata nggak bisa tidur. Kenapa begitu? Hatinya lagi sakit. Kalau orang sakit badannya, cepat-cepat cari dokter. Begitu ya Bu ya? Cari dokter, cari obat. Bahkan sudah ada yang berani cari obat sendiri karena sudah punya pengalaman sakit mungkin ya. Tapi kalau batinnya yang lagi sakit, yang lagi bermasalah, kira-kira ada nggak yang cari dokter ya? Nggak ada. Alhamdulillah,
agama kita pada dasarnya menyediakan banyak hal yang terkait dengan penyakit-penyakit hati. Maka judul pembicaraan kita pada kesempatan ini adalah Ramadan sebagai bulan penyucian diri. Nah, kalau judul pendeknya ya Ramadan bulan bersih-bersih diri gitu. Umumnya orang menjelang Ramadan itu kan bersih rumah, ganti cat rumah, membersihkan. Pengennya menyambut Ramadan itu dengan suasana yang lain, yang lebih baik. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupa, menghadapi Ramadan kita juga harus membersihkan hati kita, batin kita, diri kita, agar segala sesuatu yang berasal dari langit itu masuk meresap ke dalam hati kita. Sehingga sebelum dan sesudah Ramadan kita bisa rasakan bagaimana perubahannya, bagaimana bahagianya orang sebelum dan sesudah Ramadan. Ibu-ibu yang saya banggakan dan moderator yang saya percaya untuk memandu kita pada kesempatan ini, karena kita berbicara tentang membersihkan, menyucikan diri kita, maka seluruh anggota badan kita pada dasarnya harus dibersihkan. Namun satu faktor yang paling penting dari semua yang penting adalah kebersihan hati. Kenapa? Rasul SAW mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah atau segumpal daging atau segumpal dari bagian tubuh kita yang apabila satu bagian itu baik, maka semua yang ada pada diri kita jadi baik. Tetapi kalau itu rusak, maka rusak pula nanti pengaruhnya kepada seluruh yang ada pada diri kita. Mulai dari pikiran kita, fisik kita, gerak-gerik kita, tingkah laku kita, bahkan gerak mata kita sangat dipengaruhi oleh satu hal itu. Apa dia? Ala wahiyal qalb. Hati. Ya, ibu sudah tahu jawabannya. Hati. Karena hati sangat penting untuk dibersihkan. Nah, inilah pentingnya. Pada hari ini kita bicarakan. Kita mulai dari poin satunya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, poin satu adalah kita harus tahu dulu kondisi hati kita hari ini seperti apa sih sebetulnya. Nah, kita tidak usah tanya tetangga, tidak usah tanya teman. Tanya aja diri sendiri atau kita rasa-rasa. Nah, kondisi hati ada 3. Yang pertama apa yang disebut dengan qalbun mayyit. Hati yang sudah mati. Hati yang sudah mati ini, kalau dia berbuah salah malah bangga. Kalau dia mengetik di WA-nya itu bikin hoax. Setelah hoaxnya tersebar, semua orang gempar, malah dia senyum-senyum. Dia merasa bahagia dengan sesuatu yang keliru. Nah, itu tandanya orang sudah mati hati. Kalau dia membersihkan halaman rumahnya, dipindahin itu batas tanahnya, tidak merasa berdosa. Mohon maaf ya. Ngambil duit suami, diam-diam, tidak merasa bersalah. Malah bangga gitu. Oh, kita sudah sukses ya. Membuat strategi yang nggak ketahuan. Nah, ini repot kalau begini. Jadi, coba bayangkan saja. Ibu-ibu mungkin punya kucing di rumah ya. Ya, ada kucing ya biasa. Kucing itu ketahuan kalau dia berbuat salah. Tidak berani bertemu majikannya. Coba saja. Tapi kalau dia lagi berbuat baik, dia akan dekat, menggesek-gesekkan badannya ke tubuh majikannya atau anggota keluarganya. Tapi kalau begitu dia berbuat salah, sensitif hati seekor kucing. Masa kita kalah sama kucing itu? Tetapi persoalannya kalau hati lagi mati, hati lagi bermasalah, tidak hidup lagi itu hati. Tidak sensitif dengan hal-hal ini. Namanya juga sudah mati. Sudah tidak punya rasa. Sehingga berbuat sesuatu yang salah, itu malah bahagia. Sebaliknya kalau sesuatu yang baik tidak dianggap. Malah justru komentarnya buruk. Baru juga sholat 1 hari udah bangga. Padahal dia sendiri sebetulnya lebih parah dari itu. Nah itu. Itu yang pertama. Hati-hati kita. Kondisi hati kita harus dikenal. Mudah-mudahan kita semua hari ini tidak ada yang masuk kategori nomor 1 itu. Nomor 2 dan ini yang paling banyak. Yaitu qalbun marid. Hati yang dalam menderita sakit, hati yang sedang berpenyakit, hati seperti ini kadang-kadang on, kadang-kadang off.
Kadang-kadang dia terang, kadang-kadang dia suram. Kadang-kadang hatinya itu gembira, kadang-kadang sedih lagi tanpa sebab musabab. Dan selalu berganti-ganti perbuatannya, kadang baik, kadang buruk, kadang buruk, kadang baik. Begitu terus kondisinya. Nah, ini disebabkan oleh nafsu. Kalau hati yang sudah mati tadi itu memang ya sudah tidak bisa diharap lagi, kecuali dia kalau komputer diinstal ulang atau HP di restart, gitu ya, atau diganti yang baru, hati begitu. Tapi yang kedua ini masih ada harapan. Kenapa dia berganti-ganti kondisinya? Kenapa? Karena yang pertama yang berkuasa pada dirinya orang yang sakit itu adalah nafsul ammarah. Nafsunya itu, nafsu amarahnya itu memberi dia petunjuk untuk melakukan keburukan-keburukan. Maka kalau dia ikuti, jatuhlah dia kepada hal-hal seperti itu. Tetapi kalau dia nafsu ammarah, maka lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Lihat orang bagi-bagi duit, dia yang merasa hasad, merasa marah, panas batinnya kalau lihat orang berbuat baik. Tapi yang aneh, kalau orang lainnya lagi tertimpa sebuah musibah, malah dia senyum-senyum. Bisa juga ya senyuman muncul di saat seperti itu. Bahkan kalau ada orang yang ini deh, rasain. Kan bahaya kalau begini. Tetapi ada juga nafsu yang kedua, ini pertarungan antara yang benar dan yang salah. Ya, kadang-kadang menang baiknya, kadang-kadang menang salahnya. Yaitu nafsul lawamah. Nafsu yang bertarung terus-menerus. Nah, seperti begini selalu kita menyesali. Jujur ya, atau bohong. Jujur, bohong, jujur, bohong. Lama-lama, kalau saya jujur, nanti saya rugi. Tapi kalau saya bohong, dosa. Akhirnya, bohong juga. Sesudah terjadi baru, astagfirullah, astagfirullah. Itulah juga gunanya ada astagfirullah. Karena begitulah manusia. Yang kita harapkan adalah bahwa memang seketika orang berbuat salah lalu dia menyesali, maka dia kembali kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mohon ampun. Itulah fungsinya istighfar, istighfar, istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apalagi di bulan Ramadan, hal seperti ini tidak boleh kita tinggalkan. Karena mohon maaf memang kadang-kadang kita di awal-awal Ramadan itu kadang lupa diri juga. Mengikuti kebiasaan-kebiasaan di luar bulan Ramadan. Sehingga yang biasanya suka gosip, masih ke bawah juga di bulan Ramadan. Begitu sadar, astagfirullah, astagfirullah. Itu sudah benar. Tetapi tentu saja yang tidak seharusnya begitu. Jadi, nafsul lawamah. Dan kalau kita sudah mampu memenangkan hal-hal yang baik dalam diri kita, maka dia akan meningkat secara drastis kepada hal yang lebih baik lagi, yaitu nafsul mutmainnah. Nafsu yang sudah tenang, orang yang memiliki nafsu yang tenang ini, maka hatinya menjadi peringkat yang ketiga yang terbaik, yaitu qalbun salim. Hati yang sudah selamat, hati yang sudah bersih, tidak terlalu banyak lagi minta maaf karena dia lebih banyak memberi maaf. Di dalam ajaran Islam, memberi maaf itu adalah perintah agama. Sedangkan meminta maaf itu adalah tuntutan nurani kita yang sakit. Karena itu dikatakan wal afina anin nas, memaafkan manusia. Kita memang tidak disuruh oleh agama untuk minta maaf, tapi tuntutan batin kita kalau kita tidak minta maaf itu tersiksa. Maka hadirin sekalian, kita harus membiasakan diri kita hal-hal yang baik. Nah, kira-kira di 3 hati tadi kita posisi mana? Mudah-mudahan masuk posisi yang ketiga, meskipun jumlahnya kecil dan sulit, tapi mudah-mudahan di situ. Kalau ternyata masih hati yang kedua, lawamah, masih suka bertarung baik dan buruk, maka kita harus berjuang, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk memilih pilihan yang terbaik bahwa saya memang kemarin adalah melakukan kesalahan. Tapi hari ini dan selanjutnya harus saya memperbaiki diri agar kebaikan saya dan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala saya masih bisa bangga, bisa tersenyum sehingga kita dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya, kalau jiwanya tenang itu apa yang terjadi? Ada duit, ada uang, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Lagi kurang-kurangnya selalu berharap kepada Allah, ya Allah, hari ini saya tidak punya apa-apa, tapi saya yakin Engkau Maha Kaya.
Dan kalau kita selalu husnuzon kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Karena pada dasarnya kita juga temukan orang dalam hidupnya fasilitasnya lengkap. Tapi subhanallah bolak-balik rumah sakit. Ada ya begitu? Semuanya ada, anak-anaknya juga sukses, tapi di malam hari paling tersiksa jam 3 subuh belum bisa tidur juga. Ada yang begitu. Obat tidur sudah diminum semuanya, malah obatnya yang habis, dianya yang tidak bisa tidur. Mohon maaf ya, saya tidak mengatakan bahwa orang yang tidak bisa tidur karena penyakit itu juga termasuk kategori kotor hatinya, enggak juga. Dan juga karena ada yang namanya penyakit insomnia disebabkan oleh gangguan pada fisiknya, nggak bisa tidur di malam hari. Bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan adalah ketika hati kita lagi dilanda oleh keresahan diakibatkan oleh perbuatan menyesali diri kita, mungkin ada masa lalu yang gelap, mungkin segala macamnya belum ditobatkan, kita berharap ada perbaikan selama bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian, lalu kita bertanya, kalau begitu, bagaimana caranya untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bersih, atau kalau memungkinkan seterusnya sampai kita bertemu Allah, nafsu kita sudah tenang, kolbun kita, kolbun salim, hati yang sudah selamat. Mengapa penting kolbun salim? Tadi saya di awal bacakan ayatnya. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari ini hari kiamat, tidak berguna lagi harta yang kau kumpulkan di dunia. Tidak berguna lagi anak-anak yang kau banggakan prestasinya. Tidak ada lagi semua manfaatnya. Bahkan mungkin saja di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, orang tua lupa pada anaknya, anaknya lupa pada orang tuanya. Karena pada saat itu orang nafsi-nafsi. Orang hanya memikirkan dirinya. Ya, nggak usah terlalu jauh pikir hari kiamat, karena memang bukan wewenang kita ya. Tapi kalau ada gempa, orang biasanya bantu siapa? Jangankan membantu orang, kalau pada ada saat gempa ya, ada gempa bumi. Orang kalau gempa bumi, boro-boro mau menyelamatkan orang. Bahkan ada orang yang lari begitu saja tanpa memakai pakaian tertentu. Kenapa? Karena dia kaget. Dan kita tidak mau kondisi kita seperti itu. Maka dikatakan, illa man atallaha biqalbin salim. Ketika semua tidak berguna lagi, maka hanya orang-orang yang memiliki hati yang salim, hati yang bersih, hati yang sudah suci, yang bisa menyelamatkan dirinya. Kenapa? Karena hati yang bersih itu adalah sesuatu yang merupakan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita dipandang seperti begitu. Maka ada hadis riwayat Muslim yang mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada penampilan wajahmu, kepada parasmu dan penampilan fisikmu. Ya memang penting juga sih, tapi bagi Allah itu tidak penting amat itu urusan. Karena kalau sudah berumur mau diapa juga. Ya, saat pakai make up mungkin masih bisa fotonya cantik gitu. Mohon maaf ya, ini kan fenomena kita sebagai manusia. Begitu dibuka kita sendiri kaget, astagfirullah kenapa begitu? Itu bukan masalah, itu normal. Karena memang begitu di antara kesempurnaan manusia mengalami dinamika dalam hidupnya. Oleh karena pentingnya hati itu menjadi sangat baik, sangat sehat, sangat suci, sangat bersih, maka sebetulnya tanpa kita sadari ketika hati kita menjadi baik, terpancar juga wajah kita menjadi sangat ceria. Orang lagi sedih, tidak bisa bersandiwara. Senyumannya senyuman patah kata orang. Senyuman palsu, pura-pura, dan sesuatu yang pura-pura itu capek, melelahkan, dan tidak berumur panjang. Nah, jadi karena pentingnya ini kita mesti tahu caranya. Bagaimana caranya? Kalau Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin merekomendasikan itu, yang pertama kita tahu ilmunya. Dan insya Allah hari ini kita sedang belajar. Supaya tahu ilmunya tentang hati. Kan tadi dikatakan oleh Rasulullah, la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Makanya ya mohon maaf tuh. Ada orang yang badannya ditakdirkan begitulah apa adanya gitu. Mungkin tubuhnya tidak seperti orang lain, masuk tentara tidak cukup tingginya, tapi tidak usah dipersoalkan itu fisik. Karena memang sudah pemberian itu cukup disyukuri saja. Banyak orang yang tidak sempurna badannya daripada kita. Kita harus bersyukur. Maka Allah Rasulullah SAW katakan, walakin yanzur ila qulubikum. Akan tetapi Allah itu melihat langsung ke dalam hati kamu. Maka hati adalah media temuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat itu harus bersih hatinya. Jadi saya ingin mengatakan kepada ibu-ibu semuanya, kepada hadirin semua, kepada para
siapapun yang menyaksikan nanti siaran ini adalah bahwasanya yang ingin kita perkuat di sini adalah kebersihan hati kita merupakan puncak dari kesuksesan seseorang. Karena ibadah-ibadah kita yang kita lakukan pada dasarnya tidak punya nilai kalau hati kita tidak bersih. Ada umat Nabi Musa yang sudah ibadah 500 tahun, tapi hatinya kotor. Bagaimana kotornya? Sebetulnya sih bagi kita normal-normal saja karena sudah ibadah begitu lama 500 tahun, lalu dia karena Nabi Musa adalah nabi yang bisa dialog dengan Allah, dia tanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, tolong tanyakan kepada Tuhan, kira-kira saya di surga mana tempatku?" Coba. Itu kan terlalu pede ya. Jadi pede itu penting, percaya diri penting, tapi over pede itu tidak bagus. Karena itu takabur, itu sombong namanya. Mestinya kan pertanyaannya, setelah saya ibadah begini lama, apakah saya sudah layak masuk surga? Itu kan pertanyaan tawadu, rendah hati. Tapi dia dengan percaya diri mengatakan, kira-kira saya di surga mana tempatnya? Subhanallah. Ini orang ini sudah yakin sekali. Nabi Musa bertanya kepada Allah. Lalu Allah menyatakan kepadanya, sampaikan kepada hambaku itu. Kepada orang yang bertanya kepadamu itu. Bahwa saat ini dia tempatnya masih di neraka. Dia betul-betul kaget. Merasa diri terpuruk. Aduh, sudah begini lama ibadah. Nah kita berapa lama ibadahnya ini? Kalau disambung-sambung. Kalau sholat kan cuma 5 menit ya 25 menit sehari. Ini tadi udah 500 tahun. Jadi kita boleh berharap, tapi tidak boleh melampaui kemampuan yang kita lakukan. Tetap disalahkan kepada Allah. Dan setelah dia menyesali dirinya, dia pulang. Astagfirullah, astagfirullah. Dia bermohon ampun kepada Allah. Tapi dia pikir-pikir. 500 tahun lama beribadah kok belum bisa masuk surga ya. Jadi butuh berapa lama? Akhirnya dia pikir-pikir, ya apa boleh buat. Kalau memang takdirnya masuk neraka, apa boleh buat. Sudah itulah yang terjadi. Akan tetapi kata dia, tolong sampaikan kepada Tuhan ya wahai Musa. Kalau saya memang ditakdirkan harus masuk neraka, maka tolong badan saya diperbesar sebesar neraka itu. Sehingga begitu masuk, penuh neraka, tidak boleh lagi ada yang masuk di dalamnya. Karena dia mengerti betapa dahsyatnya neraka itu. Dia hilang egoisnya itu. Gara-gara tadi jawaban. Lalu setelah dikatakan begitu, Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, wahai Musa sampaikan kepada hambaku itu, barulah sekarang ini dia bisa masuk surga. Subhanallah. Hati yang takabur, yang sombong itu. Kadang-kadang ria, kita pamer. Baru punya mobil sesuatu yang sudah kita beli baru, udah dipamerin. Padahal begitu lihat di sebelah sana, astagfirullah. Ini mereka lebih hebat lagi. Di atas langit, masih ada langit. Orang pintar sepintar-pintarnya manusia, masih ada orang yang lebih pintar dari kita. Secantik-cantiknya orang, masih banyak yang lebih cantik. Tetapi juga jangan lupa, semiskin-miskinnya kita, sebetulnya masih banyak juga yang lebih miskin. Jadi hidup itu seimbang aja gitu. Seimbang. Dinikmati dinamikanya. Karena memang tidak mungkin dari kita lahir kita langsung bahagia, tidak mungkin. Atau dari lahir kita sudah sedih, tidak. Begini hidup itu. Bergelombang kehidupan. Maka kita harus bersihkan. Bersihkan dari kesombongan. Sekecil apapun. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalamnya itu ada setitik dari kesombongan. Satu titik saja. Bagaimana kalau satu kepal gini? Tentu tidak memungkinkan. Orang yang masih musyrik itu harus dibersihkan. Musyrik itu orang suka percaya kepada mistik-mistik begitu. Ya. Pergi ke dukun-dukun. Katanya orang pintar, ya mungkin saja pintar, tapi kalau dia memang masuk kategori dukun, orang Islam harusnya nggak percaya itu. Percaya kepada apa itu perbintangan. Ya pokoknya ibu-ibu sudah tahulah banyak zodiak-zodiak yang sebetulnya itu hanya hiburan saja. Tetapi kalau diyakini itu berbahaya sekali. Dari ria, dari sum'ah. Kenapa hari ini kok loyo sekali bu? Aduh tadi malam saya habis, satu malam saya sholat tahajud. Lihatin mata saya bengkak. Itu namanya sum'ah. Tidak boleh. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Dan karena itu ada 3 solusinya. Saya ringkas saja. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Yang pertama dengan ilmu kita belajar. Yang kedua untuk membersihkan kita harus berlatih. Riyadhah kita. Kita melatih diri kita. Misalnya kita terbiasa bergunjing. Begitu kita mau bergunjing, kita mau gosip. Kita tahan mulut kita. Pokoknya hari ini saya tidak mau. Dan coba usahakan diri kita kadang-kadang dihukum juga. Kalau hari ini saya ngomong yang aneh-aneh, saya harus infak 10.000 misalnya gitu. Begitu, itu namanya mu'aqabah. Menghukum diri. Seperti Umar bin Khattab hukum diri. Kita melatih diri kita untuk itu. Dan memang
waktunya harus panjang. Kemudian yang terakhirnya, setelah kita berlatih, kita harus mujahadah, bersungguh-sungguh untuk berhasil. Walladzina jahadu fina lanahdiyannakum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga kalaupun hati kita masih kotor, mari kita bersihkan. Dan bulan Ramadan adalah sebulan penuh membersihkan diri kita dengan puasa, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan berbagai macam hal. Sehingga keluar nanti jiwa-jiwa kita terbang menjadi jiwa-jiwa yang bersih. Maka insya Allah, mudah-mudahan janji-janji Allah adalah berada pada kita semuanya sebagai hambanya yang selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirli wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya ibu-ibu, kita akhirnya ada pencerahan lagi. Ternyata kalau hati ini masih sakit, banyak sakitnya, mungkin perlu pembersihan hati. Nah, kami persilahkan kepada ibu-ibu untuk menyiapkan pertanyaannya, juga mungkin pemirsa. Tapi sebelum itu saya mau dengar kembali ini semangatnya ibu-ibu. Di bulan yang penuh berkah ini kita harus tetap terus semangat menjalankan ibadah puasa. Kita coba kembali yel-yelnya ya. Oke, syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Masya Allah. Nah, saya langsung mau ke kecamatan mana tadi deh? Mandonga. Oh, langsung ya. Saya baru bilang ke BKMT Kecamatan Mandonga. Ibu di depan saya ini sudah langsung acungkan tangan. Saya langsung persilakan. Mungkin satu, terus satu lagi saya minta dari Kecamatan Kambu. Boleh Ibu yang di depan satu. Dan satu lagi saya ke sebelah sini dulu. Oh ya, silakan Ibu yang acungkan tangan ya. Oke, nanti langsung saja disampaikan pertanyaannya ya, sebut nama dulu dan kami mohon mungkin satu pertanyaan dan sesuai dengan tema ya. Mungkin yang di depan sini dulu dari Kecamatan Kambu. Oh, Mandonga, mohon maaf, Kecamatan Mandonga, kami persilahkan. Yang di depan ya. Oke. Ya. Mohon sebutkan nama dan pertanyaannya secara singkat, padat, dan jelas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumiati dari perwakilan Majelis Taklim Darul Mustaqim Kecamatan Mandonga. Setelah sebelum saya menyampaikan, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendengar pensucian diri yang telah dibahas oleh Ustaz kita. Nah, yang saya mau tanyakan, karena kadang kita mengalami ujian-ujian dalam menghadapi suami, anak dalam rumah untuk menghadapi berbuka puasa. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan Ustaz kalau kita mendapatkan ujian-ujian seperti itu? Karena seperti kita ibu-ibu kadang apa yang dibilang, kadang hatinya enak, kadang enggak. Jadi saya rasa itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung ke penanya kedua tadi yang Ibu. Mohon Ibu nanti berdiri ya ketika menyampaikan pertanyaan. Saya persilakan. Mic-nya tolong. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rosliman, perwakilan dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Kecamatan Kambu.
Terlebih dahulu kepada Pak Ustaz saya mohon maaf. Tadi sudah disampaikan kita ini sudah memasuki Ramadan yang kelima. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita jalankan Allah tetap menjabat. Mudah-mudahan kita semua dibersihkan hatinya. Terima kasih. Langsung pertanyaan saya. Tadi Pak Ustaz sudah menjelaskan bahwa ada 3 macam nafsu. Yang pertama tadi nafsu amarah, mudah-mudahan kita tidak berada di situ. Yang kedua nafsu lawamah, itu antara baik dan benar. Kemudian yang ketiga nafsu mutmainnah. Disinilah saya akan mau bertanya kepada Ustaz, dalam bulan suci Ramadan ini, apakah kiat-kiat kita ini sebagai umat yang supaya untuk mendapatkan nafsu mutmainnah ini. Dan insya Allah ini semua manusia mungkin akan mengharapkan dengan nafsu mutmainnah, tapi rasanya juga susah. Karena kita manusia biasa. Kadang bagus, kadang tidak. Jadi inilah kira-kira kiat-kiat apa yang harus kita lakukan utamanya dalam bulan suci Ramadan ini karena untuk membersihkan hati. Bisa yang kedua? Mungkin satu dulu Ibu. Oh ya, terima kasih banyak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung ke penanya ketiga, mohon Ibu berdiri, silakan. Kami persilakan Ibu. Ya, jadi nanti bisa menyampaikan dulu pertanyaannya, kita rampung semua Pak Ustadz, nanti setelah ini baru dijawab ya masing-masing. Oke. Jangan lupa Ibu ya, nama dan juga dari BKMP mana. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustaz, nama saya Siti Haliati dari perwakilan Kecamatan Mandonga. Saya langsung saja Pak Ustaz. Tanya gosip di Ramadan. Terus kita bawa lagi gosip di dalam bulan Ramadan ini. Misalnya ada tetangga kita datang cerita-cerita. Yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana dengan hubungan puasa kita? Apakah puasa kita batal atau bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Dan yang berikutnya lagi Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz menjelaskan bahwa uang suami tanpa ketahuan suami. Bagaimana Pak Ustaz? Misalnya saya mengambil uang suami saya, sementara Pak suami saya tidak tahu, tapi memang ada kebutuhan yang hendak dibeli. Misalnya beli beras. Ternyata saya kasih tahu, Pak, saya ambil uang tadi beli beras. Ini bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Langsung dijawab kayaknya Pak Ustaz. Saya tertarik nanti pertanyaan ketiga karena kayaknya ini pertanyaan ibu-ibu semua. Oke, langsung saja mungkin di pertanyaan pertama dulu. Langkah-langkah apa jika ya namanya di dalam rumah tangga, apalagi mood-moodnya istri itu kan kadang naik turun Pak Ustadz. Apalagi kalau capek, belum lagi urus yang ini dan itu ya kan Bu ya. Nah ini bagaimana untuk ya minimal jangan ada amarah lah dalam hati. Silakan Pak Ustadz. Ya. Masya Allah, ini ibu-ibu pertanyaannya luar biasa ya. Berat-berat sekaligus juga aktual gitu ya. Artinya sesuai dengan yang dirasakan hari-hari. Jadi begini, saya mulai dengan pertanyaan pertama saja ya, karena sesuai urutannya. Sebagai manusia, kita ini adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Dan salah satu sifat kesempurnaan manusia adalah banyak kelemahannya. Jadi kelemahan manusia itulah kesempurnaannya juga. Ada yang lemah, ada yang kuat, macam-macam lah model manusia, tapi itulah kesempurnaannya. Jadi ada saat tertentu ketika kita menghadapi situasi, kita stabil, kita tenang, kita mudah menghadapinya, kita bisa menyelesaikannya, plong perasaan. Tapi ada saat tertentu ketika kita lagi down, ketika situasi kita lagi tidak bagus, ya mungkin kita banyak masalah, mungkin kita banyak menghadapi berbagai macam persoalan yang belum selesai. Dan ternyata itu pada bulan Ramadan, itu gimana itu jadinya kalau sudah seperti itu. Nah, tadi Ibu tanya bagaimana kiat yang bisa kita lakukan, apa langkah-langkahnya.
Nah, yang pertama harus kita sadari bahwa bulan Ramadan itu adalah bulannya orang saum. Saum artinya imsak. Imsak artinya menahan diri. Maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, berarti kita diwajibkan untuk menahan diri, diwajibkan untuk imsak, diwajibkan untuk mengekang nafsu yang ingin meledak. Kita sekuat-kuatnya. Maka karena pentingnya menahan diri ini, kita butuh satu penguat yang lain, yaitu sabar kita menghadapinya. Kita harus menambah sabar. Saya mau marah bagaimana, tidak marah bagaimana. Tapi begini. Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan, kalau kita ingin marah, maka ingat sabda beliau. Apa sabdanya? La taghdab. Jangan kamu marah. Walakal jannah. Untukmu adalah surga kalau bisa menahan diri, menahan marah. Jadi kita coba tahan-tahan dulu lah. Kata Rasulullah, kalau kita pengen marah, kita ada masalah, kita lagi duduk, diupayakan, kita lagi berdiri, kita duduk. Kita duduk. Kalau kita sudah duduk, masih menyala juga perasaan kita, ya coba lebih rendah lagi, mungkin baring-baringnya aja sedikit, istirahat begitu. Masih juga berkecamuk. Cepat pergi ke kamar mandi, pergi ke tempat wudhu, kita wudhu. Karena kata Rasulullah, amarah itu dari setan. Maka wudhu adalah air untuk meredam setan berasal dari api, maka wudhu berarti kita menyiram api yang sedang menyala. Maka insya Allah sesudah itu akan menjadi tenang kembali. Artinya, dalam kondisi seperti begitu tidak stabil, kita ingin marah, kita harus berupaya untuk melakukan langkah-langkah tadi yang memungkinkan bisa kita tenang kembali. Dan kalau kita sudah tenang, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya dari awal kita sudah ingat kepada Allah. Ini lagi puasa ini. Itu yang pertama. Kalau sudah terjadi begitu. Yang kedua, kalau di dalam bulan suci Ramadan atau bahkan di luar bulan Ramadan, kita jangan menyalakan pemicunya. Jangan mencari-cari sebab untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di bulan Ramadan. Awalnya kan biasa kita canda-canda gitu. Canda-canda keterusan, lama-lama marah, lama-lama ada yang tersinggung. Karena itu ditutup upaya penyebabnya. Jadi di bulan Ramadan termasuk bercanda juga harus diupayakan dikontrol. Ya, cuma sekadar ada pertanyaan ketika didengar orang lain malah tersinggung. Maka kita harus pikir dulu sebelum kita mengucapkan. Karena memang hari-hari kita itu lebih banyak kita interaksi dengan manusia dalam bentuk ucapan-ucapan. Mungkin ucapan karena kita jarang bertemu, tapi ingat juga media sosial itu adalah bentuk dari ucapan karena dia sudah berbentuk tulisan. Jangan kita anggap hanya dari lewat lisan kita saja membuat orang marah. Tulisan kita juga bisa gempar satu kampung, satu kota begitu. Bahkan satu negara sekarang ini. Nah, jadi diupayakan. Hati-hati kita jangan asal ngomong. Karena itu pilihannya kalau kita sebelum menulis, sebelum kita bicara, ingat sabda Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau orang beriman itu, maka kalau dia mau bicara, bicaralah yang baik-baik saja. Kalau tidak sanggup bicara yang baik, lebih baik diam, tahan diri. Saya tidak usah ngomong. Itu. Yang terakhir untuk menghadapi yang seperti begitu, kan tadi kita sudah usahakan caranya, kita sudah sabar, kita menjaga, kita mengontrol diri kita, maka dalam kondisi seperti begitu, kita harus memperbesar lagi kelapangan dada kita, salamatus sadar kita, harus lapang dada mendengarkan ucapan orang-orang. Ini sudah mau berpuasa, kemudian sudah berpuasa, kemudian berbukanya itu ala kadarnya, tidak sesuai harapan. Mungkin anak-anak ini sudah berharap, begitu keluar kok cuman ini aja, kita yang tidak sabar itu bisa sudah capek-capek dari jam 5 dimasak, kamu bilang kayak gitu. Jadi apa yang terjadi? Panas lagi. Nah, oleh karena itu, di situ dalam keluarga perlu ada kesepakatan juga untuk selama bulan Ramadan kita menyuasanakan dengan yang lebih baik. Saya kira itu pertanyaan satu. Oke, Yang kedua tadi masalah bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan yang mutmainah. nafsul mutmainah. Nafsu mutmainah. Nah, Ibu tadi sudah menanyakan tentang bagaimana untuk menjadi hati yang nafsul mutmainah. Nafsunya itu nafsu yang tenang. Ibu, untuk mencapai ini tidak semua orang bisa berhasil. Itu satu. Ini memang sulit, tapi mungkin.
Ini memang sulit, tapi bisa kita lakukan insya Allah. Nah, oleh karena itu dengan kesadaran itu, maka nafsul mutmainnah itu bukan diperoleh secara instan. Tidak bisa langsung. Maka tadi berangkat dari kondisi hati kita. Kalau hatinya hati mati menuju kepada nafsul mutmainnah itu mungkin akan menjadi panjang urusannya, akan menjadi lama waktunya. Kalau dari jiwa yang sakit, dari hati yang sakit, dari nafsu amarah, dari nafsu lawamah menuju kepada nafsul mutmainnah, mungkin tinggal selangkah lagi. Maka di sini kita butuh pertarungan dengan diri kita. Kita harus bersabar menghadapi situasi dan kondisi di lingkungan kita. Tetapi mari kita lihat bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mendapatkan nafsul mutmainnah. Nah, untuk mendapatkan nafsul mutmainnah ini, maka sarana-sarananya banyak. Nah, sarana-sarananya banyak. Mulai sarana yang pertama misalnya, kita baca Al-Quran. Dan bukan kebetulan, Ramadan memang bulan Quran, syahrul Quran. Maka di bulan Ramadan kita perlu membuat satu rencana. Saya mau khatam berapa kali ini? Karena secara otomatis membaca Al-Quran itu, Quran itu adalah obat, asyifa. Obat bagi hati, sehingga kalau masih ada di dalamnya sisa-sisa penyakit-penyakit yang merusak hati kita, insya Allah dengan membaca Al-Quran itu akan membuatnya jadi sembuh. Itu ya, membaca Al-Quran. Kemudian kita juga di bulan Ramadan ini kita sholat tarawih. Ingat, sholat tarawih bukan olahraga ya Bu ya. Bukan olahraga. Meskipun ada efek dari kesehatan apabila orang sholat. Tetapi maksud saya di bulan Ramadan kalau kita sholat tarawih, jangan sholat itu sekadar ikuti banyak orang. Tapi kita usahakan agar kita jadi khusyuk. Ya. Mungkin kalau kita sholat di masjid karena memang banyak orang dan tidak bisa dikontrol. Ada yang pengen cepat-cepat, ada juga yang pengen lama-lama. Kita tidak puas. Nanti pulang di rumah kita sholat lagi tengah malam. Sholat tahajud atau sholat-sholat yang sunnah yang lainnya untuk itu. Kemudian memperbanyak zikir. Memperbanyak berzikir. Zikir sajalah apa subhanallah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan seterusnya. Tapi kemudian memang kita harus membiasakan itu untuk continue, untuk istiqomah. Jangan hanya sekali saja pengen langsung sembuh, langsung pengen mutmainnah, tidak bisa. Harus berulang-ulang. Mohon maaf. Saya selalu menganjurkan, bahkan saya membiasakan diri untuk istighfar. Kita kan istighfar itu kadang-kadang ya secukupnya. Istighfar tidak boleh secukupnya, harus sebanyak-banyaknya. Karena istighfar ini adalah akan menghapuskan semua kesalahan kita dan sekaligus membersihkan hati kita, sekaligus juga menghapuskan dosa-dosa kita. Dan kalau kita istighfar jangan cuma sekali dua kali. Nah, kasih resep. Ada orang yang pengen berkebutuhan dengan Allah, dia mau pengen rizki, pengen ini. Perbanyak lagi istighfarnya. Ya, jangan cuma 100 lah. Coba-coba di bulan Ramadan 1000 lah, 2000 lah, 3000 lah. Perbanyak. Supaya nanti jadi kebiasaan. Itu nafsul mutmainnah. Insya Allah masih banyak lagi ibadah-ibadah itu insya Allah adalah sarana untuk menuju nafsul mutmainnah. Kemudian yang ketiga, nah ini yang biasa terjadi Pak. ya. Gosip ya. Gosip ini kalau katanya sebelum bulan Ramadan biasa terbawa sampai bulan Ramadan. Apalagi kalau sudah namanya keluar rumah, di depan ada kumpul-kumpul. Akhirnya kita mau ikut nimbrung juga. Nah ini bagaimana kira-kira hukumnya dan juga Pak Ustadz bagaimana kalau kita tiba-tiba ini kepepet mau ambil uang suami. Ini kan tadi sempat disinggung juga tadi itu dosanya bagaimana? Silakan Pak Ustadz. Oke. Memang tadi saya di awal itu udah bicara tentang satu contoh ngambil uang suami. Tapi begini, di dalam rumah tangga mesti ada manajemen yang disepakati. Ada manajemen yang disepakati. Agama kita memberikan satu aturan yang semua bisa dipahami secara normal. Dalam kondisi tidak normal, itu kita harus ada kondisi manajemen. Misalnya gini, kalau suami sudah mengatakan, ya pokoknya kalau ada apa-apa itu kan tahu sendiri dompet saya ada di mana. Nah, itu artinya apa? Anda diberikan izin dari awal sampai akhir. Nah, tapi juga bagi suami kalau sudah memberi izin begitu, nanti begitu diambilnya, jangan melotot juga itu. Nah, itu ada kesepakatan. Ya, saya termasuk orang, insya Allah saya kalau yang begitu nggak permasalahkan. Sehingga kalau mau ambil saja, selama ada. Ya, selama ada. Nah, itu. Cuma ini kan dalam rumah tangga itu aneh memang ya perasaan kita. Bagi suami memberi uang kepada keluarganya itu diberikan sedikit, pengennya cukup sebulan. Padahal sedikit. Sedangkan istri kayak yang berbelanja sebanyak apapun tidak akan pernah bisa cukup. Ya kan? Itu adalah psikologi manusia. Tetapi kita bertemu di tengah. Kenapa? Karena agama kita agama
pertengahan. Jangan terlalu boros, tapi juga jangan terlalu pelit, jangan terlalu kikir. Baina dzalika saja, sedang-sedang aja kalau urusan manajemen keluarga. Oleh karena itu, bagaimana kalau sudah mengambil begitu? Nah, di dalam Islam memang ada tipe suami bermacam-macam. Ada yang dermawan, apa saja dikasih. Bahkan jantung hatinya juga dikasih kepada pasangannya. Kenapa? Memang begitu karakternya. Tapi ada juga yang pelit juga minta ampun. Segalanya harus dengan izin. Nah, kalau dalam kondisi seperti begitu, dalam kondisinya normal, memang harus dengan izin. Karena memang yang bersangkutan membutuhkan izin. Maka ketika dia minta begitu, ya harus minta izin. Boleh saya ambil ini, ada kebutuhan gini, gini, gini. Ternyata yang bersangkutan, oh silakan ambil saja. Itu kita merdeka berarti. Tapi kalau ternyata yang bersangkutan segala-galanya begitu, sementara kalau menunggu sang suami pulang masih lama, kebutuhan sudah mendesak, itu gimana? Kalau dalam kondisi suami agak, dalam tanda kutip, seperti begini, agak kencang urusannya dengan uang, maka dalam kondisi darurat, mengambilnya secukup yang dia butuhkan, itu dalam agama dibolehkan. Dibolehkan. Dengan catatan, setelah yang bersangkutan ada, diberitahu pada situasi dan kondisi yang memungkinkan. Begitu kan, kalau ada juga orang yang tidak sabar, lagi capek, udah dikasih tahu begitu, wah tambah ini. Saya kira ibu-ibu pandailah itu mengatur situasi, kapan harus ngomong, kapan tidak ngomong. Nah, itu manajemen keluarga ya. Nah, itu manajemen. Yang ketiga, yang kedua tentang gosip. Nah gini, gosip itu, bagaimanapun keadaannya kita tanya balik. Oke, gosip kan kita tidak rasa apa-apa, namanya gosip malah ceria biasanya. Tapi coba bayangkan kalau kita yang digosip, gimana? Nah, begitulah perasaan orang juga kalau kita menggosipnya, seperti perasaan kita juga kalau digosip. Makanya di dalam agama kita, gosip itu ada dua isinya. Pertama, gosip itu benar adanya. Benar adanya. Kalau kita menggosipi orang benar adanya itu ternyata hal-hal yang baik, itu tidak masalah. Tetapi yang benar itu ternyata hal-hal yang tidak baik, keburukannya memang betul begitu. Tapi itu keburukan, maka itulah gosip yang dilarang di dalam agama. Nah, yang gosip yang benar ini, kejadiannya ada tetapi buruk, yang bersangkutan kalau dengarnya juga mesti dia tersinggung, maka ini disebut dengan ghibah. Ghibah itu berarti membicarakan orang lain, tetapi yang bersangkutan dia tidak suka dibicarakan. Ya itu. Tetapi kalau yang bersangkutan suka, itu tidak masuk kategori. Ada juga yang suka. Contoh kayak ginilah, kita bicarakan yang bersangkutan. Setelah dia ternyata yang bersangkutan memang tidak ada masalah, itu berarti bukan gosip yang dilarang, karena memang yang bersangkutan ridho gitu. Yang repot itu dia tidak ridho, maka ditanya gini, kira-kira ini orang kalau kita gosip, kalau dia dengar marah nggak? Kalau dia tersinggung, sebaiknya jangan. Itu masuk kategori ghibah yang berdosa. Al-Quran mengatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan saling menggibah, jangan saling menggosip antara satu dengan yang lain. Karena menggosip orang yang dia tidak sukai pada hal-hal keburukannya, itu sama dengan memakan mayatnya. Apakah kalian mau, kata Al-Quran? Kalian pasti akan tidak suka. Jadi jangan bicarakan. Jadi bagaimana kalau begitu? Ya ini perlu ada kelapangan batin kita untuk memberi kepada orang lain hal-hal yang baik. Itu ya. Nah jadi gosip yang pertama itu masuk kategori dosa besar. Bagaimana kalau berpuasa? Menggosip begini, puasanya tidak batal. Apa puasanya tidak batal, tapi pahalanya tergerus. Makanya di zaman Rasul ada kejadian begitu. Mohon maaf karena contohnya ibu-ibu terpaksa saya katakan begitu. Tentu laki-laki juga banyak yang model begitu. Ya tidak sedikit. Nah, begitu orang ini sangat lapar, sangat haus. Tidak tahan lagi datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, kami mohon izin agar kami hari ini dibolehkan tidak puasa. Terlalu lapar, terlalu haus. Rasul sudah tahu itu namanya juga Nabi. Dia sudah diberitahu oleh Allah itu. Dan coba disediakan 2 wadah ya. Begitu. Coba muntahkan isi mulutmu. Begitu dimuntahkan, yang pertama yang keluar apa? Darah bercampur nanah. Yang kedua, begitu muntahkan daging yang sudah ini. Dia bilang, kalian ngomong apa tadi? Ternyata mereka lagi bergosip. Di zaman Nabi kelihatan begitu karena itu mujizat. Tapi di zaman kita ini kan kita sudah nyaman dengan gosip-gosipan. Nah, karena itu sadar, jangan kita
melanjutkan. Nah, ternyata ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kita menggosip tetapi terjadi," kata Rasulullah, "itulah ghibah yang sesungguhnya. Tetapi kalau kamu menggosip ternyata yang bersangkutan ini yang kedua, yaitu menggosipkan sesuatu yang tidak terjadi padanya, maka itu disebut dengan namimah. Itu adalah kebohongan. Berarti kita berbohong sesuatu yang bersangkutan tidak begitu, tapi kita bicarakan. Bahasa Indonesianya itu fitnah. Itu namanya memfitnah. Jangan seperti begitu. Oleh karena itu, pastikan saja ngomong yang baik-baik atau lebih baik menjadi pendiam. Terima Masya kasih. Allah. Ya, jadi itu tadi jawabannya ibu-ibu ya. Bagaimana? Ini mungkin sudah ada pandangan pencerahan, tapi sebelum saya buka sesi pertanyaan lagi, saya mau dengar semangatnya lagi ibu-ibu. Mungkin kita bisa mendengar semangat ibu-ibu hari ini, syiar Majelis Taklim Ramadan. Nah, kendari aman, nyaman, dan bahagia. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Nah, kendari aman, nyaman, dan bahagia. Nah, untuk sesi terakhir ini, saya buka satu pertanyaan saja ya, karena mengingat waktu juga yang sudah mau habis. Boleh dari, oke, ibu yang ini mohon berdiri ibu. Ya, silahkan. Langsung saja nama dan pertanyaannya singkat, padat saja ibu ya. Berhubung waktu kita terbatas, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai tema kita ini adalah betul-betul tema yang sangat menyentuh buat kita ibu-ibu semua. Saya lanjut dengan pertanyaan bahwa sesuai tema bahwa dalam menyambut atau menggalakkan hati kita ini untuk bersih-bersih, apakah yang harus kita lakukan niat untuk bersih-bersih itu atau untuk menuju apa yang ketiga itu tadi, mutmainnah, hati yang mutmainnah. Apa yang kita lakukan? Misalnya kalau nawaitu kita itu, niat kita itu untuk menyampaikan kepada teman bahwa apa yang dia katakan itu mungkin sedikit mengganggu hati atau mengganggu kebersihan hati kita, kalbu kita. Apakah itu merupakan salah satu kiat untuk menuju niat mutmainnah itu dengan niat kita yang baik tadi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung mungkin dijawab Pak Ustadz ya. Jadi intinya ini mengajak mungkin juga teman. Apakah itu untuk sama-sama membersihkan diri, membersihkan hati? Apakah itu memang sebagai salah satu kiat yang bisa dilakukan untuk menuju nafsu mutmainnah? Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih pertanyaan yang terakhir tadi. Jadi begini, di antara kebahagiaan yang tidak bisa kita gambarkan adalah ketika orang lingkungan sekitar juga ikut bahagia. Karena memang ini satu hal yang aneh bagi manusia ini, bahwa biasanya keceriaan itu juga berpengaruh kepada lingkungannya. Keceriaan itu mempengaruhi juga orang lain, dia akan meluas. Tetapi di tengah-tengah keceriaan, kebahagiaan kita, kalau ada orang yang tidak seperti itu, dia sedih, dia ini kan menjadi perasaan kita tidak nyaman. Nah, jadi oleh karena itulah di dalam ajaran agama kita ini kita tidak boleh menjadi egois. Sampai di dalam hadis dikatakan bahwa malam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa saja orang Islam yang tidak peduli dengan orang lain di sekitarnya, terutama bagi orang Islam, maka dia bukan golongan orang Islam. Artinya, kalau kita sudah memperbaiki diri juga, maka diharapkan dan dianjurkan untuk juga bisa membuat perbaikan kepada orang lain. Apa semboyannya? Aslih nafsak wad'u ghairak. Perbaiki diri terlebih dahulu. Lalu kemudian barulah seru orang lain. Jangan dibalik. Kita pengen orang lain baik, sementara kita, biar saya begini saja. Tidak begitu. Dahulukan diri, perbaiki, baru perbaiki orang lain. Dan dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, barang siapa orang yang gara-gara dirinya
memperbaiki orang lain, orang itu menjadi baik. Maka setiap kebaikan yang dia lakukan, kita dapat royalti pahala juga. Jadi jangan kikir dengan kebaikan. Saya kalau kita menjadi nafsul mutmainnah, kita juga ingin menularkannya kepada orang lain. Bayangkan ibu-ibu sekalian. Kalau sekiranya masyarakat kita semuanya sudah hatinya sudah mutmainnah, kira-kira bagaimana kota Kendari wajahnya, betapa bahagia dan betapa cerianya kehidupan masyarakat. Tapi memang tidak mungkin seluruh 100% manusia begitu. Kita upayakan yang mayoritasnya lah begitu. Kalau ternyata sulit mau orang lain, setidaknya kita memulai dan kita usahakan lingkungan sekitar kita. Jadi insya Allah, kalau kita berbuat baik, kita sudah berupaya untuk nafsul mutmainnah, kita sudah tercapai, dan kita juga memberikan pencerahan kepada orang lain sehingga dia bisa juga mencapai hasil yang sama. Insya Allah, itu adalah ilmu yang bermanfaat dan pahalanya akan terus mengalir. Dan kalau begitu, insya Allah dia akan menjadi sarana untuk memperluas kebaikan di antara kita sebagai seorang hamba-hamba Allah. Itu saja barangkali. Iya, baik. Terima kasih, Bu ya. Semoga dengan yang disampaikan Pak Ustadz tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua, ini akhirnya menambah pengetahuan kita dan mulai menguatkan diri kita untuk terus istiqomah dalam menjalankan ibadah yang penuh keberkahan ini dengan hati yang bersih. Mungkin langsung saja Pak Ustadz untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, saya persilahkan closing statement. Sekaligus nanti mohon izin setelah closing, mungkin bisa diajak kita semua doa bersama mungkin di bulan yang penuh keberkahan ini. Pak Ustadz, silahkan. Ya. Jadi setelah kita berbicara bagaimana bersih-bersih diri, sebagaimana kita juga bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih rumah kita, tapi kita utamakan bersih diri kita, dan kata kunci dari kebersihan diri kita ini, kebersihan hati kita ini adalah kita menjadi hamba yang memiliki qalbun salim, hati yang selamat, hati yang dimasuki oleh nafsul mutmainnah, itu yang kita mau harapkan. Yang kedua adalah bahwa segala amal ibadah harus bermuara dari situ, dari kebersihan hati. Sebab ibadah apapun yang kita lakukan tapi hati kita tidak bersih, menjadi sia-sia. Orang yang sudah berprestasi tinggi ibadahnya tapi dia sombong, gugur juga kebaikan-kebaikannya. Orang yang sudah puasa tapi masih mengumbar hal-hal yang buruk, untuk menggambarkan hatinya yang kotor, maka itu juga puasanya bisa batal. Demikian seterusnya, maka ini perlu perjuangan untuk menjaga bersama-sama di dalam kehidupan kita. Diri kita sendiri yang sudah baik tidak cukup. Kita harus menularkan juga kepada orang lain. Setidak-tidaknya di lingkungan keluarga kita menjadi keluarga yang semua berhati baik, insya Allah. Dan di akhir dari perjumpaan kita kali ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita, dan khususnya di bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Ya Rabbana, kami mohon kepadamu hati yang bersih, hati yang baik, qalbun salim ya Allah. Dan jadikanlah hati-hati kami menjadi hati yang lapang, yang selalu bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada kami, dan menjadi hamba yang pandai bersabar apabila kami menghadapi ujian-ujian yang kau berikan kepada kami. Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bertakwa, dan terutama di bulan suci Ramadan ini, maka terimalah puasa kami ya Allah, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bertakwa dari akibat dan hasil dari puasa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah hadir dan juga pemirsa di rumah. Tetap terus saksikan program Syiar Majelis Taklim Ramadan yang selalu hadir di bulan suci Ramadan. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Akhir kata saya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia.